Bapak, Ibu, saudara, serta anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan pada minggu pagi hari ini. Kita kembali bersama-sama membangun kebaktian minggu secara virtual. Sebelum kita memasuki kebaktian pagi hari ini, beberapa warta yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Yang pertama, kebaktian Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh yang pertama tahun 2020, khususnya untuk induk, ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei tahun 2020. Dan untuk itu, kebaktian juga secara virtual. Yang kedua, panitia melalui ketua KRW akan membagikan amplop persembahan syukur unduh-unduh dan juga amplop untuk lelang. Panitia juga akan membagikan iber-iber kepada ketua-ketua KRW sebagai sosialisasi dan petunjuk teknis di dalam pelaksanaan Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh. Demikian beberapa warta yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Kebaktian minggu pagi hari ini kita akan bersama-sama dilayani oleh Pendeta Ari Mustiorini. Untuk itu, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 23 bait 1 dan 3. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak semuanya, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan kebaktian minggu bersama-sama. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita masuk dalam kebaktian kita. Kebaktian yang kami lakukan pada pagi hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya
di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak semua, saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak semuanya, mari kita membaca bacaan pembuka kita yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9 yang demikian. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda pembuka kita. Berbahagialah kita semuanya yang membaca dan merenungkannya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semuanya, seperti sabda pembuka kita tadi, kita diminta untuk menjadi kuat di tengah berbagai-bagai pencobaan yang kita hadapi. Dengan demikian kita menyatakan kesetiaan kita dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ada kalanya dalam menghadapi kenyataan hidup sehari-hari, terkadang kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Mari kita bersama-sama dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita, yang oleh karena keraguan-raguan kita tidak percaya akan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami menyadari keadaan kami, bahwa dalam perjalanan hidup kami sehari-hari, ada kalanya kami menjadi ragu-ragu, ada kalanya kami menjadi tidak percaya, dan mempertanyakan cara Tuhan bertindak atas kehidupan kami. Ampunilah kami atas ketidakpercayaan kami itu. Ampunilah kami juga jikalau dalam kehidupan kami sehari-hari kami mengeraskan hati,
kami meninggalkan ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang. Kami mohon pengampunan dosa atas dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya. Kami menerima pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, marilah kita menerima anugerah keselamatan. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak semuanya untuk bangkit berdiri. Demikianlah anugerah bagi kita, diambil dari Kolose 1 ayat 13 dan 14 yang demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah anugerah yang kita terima. Berbahagialah kita semua yang dosanya diampuni oleh Tuhan, yang pelanggaran-pelanggarannya tidak diperhitungkan. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur atas pengampunan dosa yang kami terima. Terima kasih bahwa pagi ini kami juga diberi hidup, diberi kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga kami dapat membangun kebaktian bersama-sama. Kami semua sungguh rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kami semua telah siap untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja, memberkati kami, sehingga setiap bagian dari firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan akan sungguh-sungguh memperbaharui kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi kehidupan-kehidupan yang lainnya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya bahwa kuasa Tuhan hadirlah. Amin. Firman pada pagi hari ini tertulis di kitab Lukas 24 ayat yang ke-15 sampai 35 yang demikian. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi
Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei, kamu orang bodoh, berapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Disitulah mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Bahagia dan mulialah kita yang mendengarkan firman ini dan bisa memaknai dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menyambut pembacaan firman Tuhan tadi, mari kita menyanyikan KPJ 192 baitnya yang pertama. Dios no paring
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap panjenengan yang ada di Gresik semuanya sehat. Yang ada di Pepantan Cerme, bagaimana kabarnya? Saya juga berharap semua sehat. Yang di Pepantan Balung Tunjung, bagaimana kabarnya? Saya berharap panjenengan semuanya juga sehat-sehat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesehatan itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Khususnya adalah penglihatan kita. Badannya sehat, doyan makan, tetapi kalau penglihatannya itu mulai blawur, rasanya melihat makanan itu kok tidak patek jelas. Akhirnya mana duri, mana ikan, mana sambel, mana lombok tidak kelihatan. Makan pun jadi tidak nikmat. Karena penglihatan diberikan Tuhan kepada kita, itu menjadi cahaya, menjadi penerang dalam hidup kita, dan itu sungguh luar biasa manfaatnya bagi kehidupan kita. Maka dari itu, syukurilah penglihatan kita. Sebab penglihatan kita ini bisa saja menipu kita. Lebih-lebih penglihatan batin kita. Penglihatan batin kita juga bisa menipu seperti mata lahiriah kita. Kita ini kadang disopo orang, lek. Orangnya yang nyopo itu loh sudah bengok-bengok. Tapi kitanya ini ngelewes saja, enggak mau memberikan senyuman kah atau menyapa balik. Ternyata kitanya mungkin sedang konsentrasi melihat sesuatu yang lain. Akhirnya orangnya kecewa. Demikian juga dengan mata batin kita. Mata batin kita itu juga bisa tidak konsentrasi sehingga kita tidak menjadi jelas dalam melihat kenyataan hidup kita, siapa Tuhan, bagaimana cara kita menyikapi kehidupan sehari-hari. Para murid Yesus itu juga kesulitan untuk mengenali Yesus yang sudah berjalan bersama dengan mereka. Apa yang menyebabkan mereka tidak mengenali Yesus? Karena mereka konsentrasi kepada kenyataan bahwa Yesus itu sudah wafat. Mereka melupakan berita sukacita bahwa Yesus itu bangkit. Apa yo iya toh? Apa yo tenan Yesus itu bangkit? Dalam kondisi kita sedang susah, banyak pikiran, mungkin ada yang dirumahkan, mungkin ada yang mulai bingung berpikir, sesok iki mangan opo. Mungkin ada keluarga yang lain bingung, sesok iki menune opo. Tetapi ada keluarga yang lain sedang memikirkan, sesok iki sing dipangan opo. Semoga tidak ada dari kita yang berpikir, sesok aku mangan sopo. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pikiran-pikiran yang bingung itu bisa membuat kita melupakan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bisa membuat kita tidak fokus bahwa berkat Tuhan itu sejatinya ada dan diberikan bagi kita. Mereka baru ingat, para murid ini baru ingat ketika sesudah ada peristiwa makan bersama dengan Tuhan Yesus. Barulah mereka sadar, itu tadi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terkadang kita baru sadar, Gusti Allah iku tibake apik, sayang karo aku. Kita menghitungnya hanya dari berkat-berkat yang kita terima. Sementara dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7 tadi jelas dikatakan yang demikian.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, kenyataan hidup yang saat ini sulit sedang kita hadapi, di manakah posisi iman kita? Apakah kita hanya bisa mempercayai Tuhan yang bekerja kalau ada kebaikan Tuhan saja? Kalau tidak, maka kita sedang mengatakan Tuhan tidak ada. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Hati kitalah yang berubah, sehingga kita salah mengenali karya Allah dalam kehidupan kita. Pada tanggal 3 Mei nanti kita akan merayakan unduh-unduh, Hari Raya Persembahan. Ada yang mengatakan seperti dalam drama hari Rabu kemarin yang kita saksikan ketika Pak Fikar melayani kita. Waduh, lah aku iki ora kerja, lah aku iki dirumahkan. Yang lainnya lagi ora popo, nggawa gedang ya ora popo. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita fokus pada penderitaan kita, maka kita tidak akan punya waktu untuk mengucap syukur. Hari Raya Persembahan itu adalah hari raya kita merayakan berkat Tuhan. Tidak ada paksaan sama sekali seberapa besar yang akan kita persembahkan. Persembahkanlah sesuai rasa syukur yang panjenengan miliki. Sebesar rasa sukacita yang panjenengan miliki. Maka dengan cara yang demikian, persembahan kita dipandang benar oleh Tuhan. Mau baik keadaannya, mau tidak baik keadaannya, mau ekonomi sedang baik, mau ekonomi sedang tidak baik. Mari kita merayakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tanda kita tidak buta, tanda kita tidak salah mengenali caranya bekerja dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita supaya kehadiran kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita sanggup mengucap syukur, maka mata kita juga akan terbuka untuk melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan tadi dengan kita menyanyikan KPJ 350 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri
untuk memperbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun ada pandemi COVID-19, ini tidak akan menyurutkan langkah kita untuk memberikan kesaksian dan pelayanan kita bagi kehidupan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini juga akan dibacakan SK bagi Panitia Kespel tahun 2020. Bagi saudara-saudara yang nanti namanya dibacakan dari rumahnya masing-masing, saya mohon untuk bangkit berdiri. Surat keputusan nomor 004 garis miring Romawi 2 skep garis miring 04 garis miring 2020 tentang panitia bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pembentukan panitia bulan kesaksian dan pelayanan GKJW Jemaat Gresik tahun 2020 dengan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai panitia dalam fungsi dan jabatan masing-masing. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 26 April 2020, Pelayan Harian Majelis Jemaat, Ketua Pendeta Ari Mustiorini, Sekretaris Penatua Agung Kurniawan. Susunan Panitia Bulan Kesaksian dan Pelayanan tahun 2020. Pengarah Pelayan Harian Majelis Jemaat Gresik, Ketua Bapak Antonius Setio Budiarso, Wakil Ketua Bapak Pujo Haryoto, Sekretaris Bapak Hardianto Purwonugroho, Pencatat Keuangan Ibu Esti Lestari, Pembantu Umum 1. Bapak Reza Aditya Dharma, 2. Bapak Johannes Joko Triyono, 3. Bapak Sukohadi Wartono, 4. Bapak Sutrisno, 5. Bapak Andreas Otongjaya, 6. Bapak Eko Herianto, 7. Bapak Tondo Priyono, 8. Bapak Yan Sukendro, 9. Bapak Filipus Sarasto Hernowo. Seksi-seksi. 1. Seksi sosial untuk kegiatan donor darah dan pelayanan kesehatan. 1. Dr. Heni Jasaningsih. 2. Ibu Luciana Lupitasari. 3. Ibu Endang Setiowati. 4. Ibu Intias Johari. 5. Dr. Agus Cahyono. 6. Bapak Anjar Prayogo. Kegiatan bantuan pendidikan.
1. Bapak Jeffrey Pradana. 2. Bapak Joko Suprapto. 3. Bapak Tri Daryanto. 2. Seksi perkunjungan. 1. Ibu Dwi Warni Endaning Tias. 2. Ibu Widya Aryani Yovita Maharani. 3. Ibu Yuli Dia Prasetyaningsih. 4. Ibu Retno Harjanti. 5. Bapak Purwo Priyono. 6. Bapak Gempar Subroto. 3. Seksi Kerja Bakti dan Olahraga. 1. Bapak Susilo Tito Priharyono. 2. Bapak Sandra Krisbianto. 3. Bapak Agung Setyo Nugroho. Dan 4. Dari KPPM Jemaat. Keempat, seksi konsumsi. 1. Ibu Eti Meti Magdalena. 2. Dibantu pengurus KURTG Jemaat. 5. Seksi perlengkapan. 1. Bapak Bagiono. 2. Bapak Herufir Subadyo. 3. Bapak Immanuel Giman. 6. Seksi transportasi. Bapak Teguh Sulistianto. 7. Seksi dokumentasi. 1. Bapak Wahyu Widodo. 2. Saudara Novario Yas Christian. Dan 3. Dibantu dari tim IT Jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, mari kita masuk dalam doa syafaat kita dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa Kami yang kita nyanyikan dalam versi bahasa Jawa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur bahwa pagi ini kami diingatkan kembali supaya kami dapat mengenali cara Allah yang bekerja dalam kehidupan kami. Supaya mata kami terbuka bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Supaya mata kami juga terbuka untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa saat ini untuk anak-anak kami yang sekolah dan harus belajar di rumah. Biarlah anak-anak kami diberkati dengan kesabaran, dengan kemauan belajar. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk seluruh warga GKJW Jemaat Gresik. Biarlah kami semuanya hidup rukun bersama sebagai keluarga, diberikan berkat rezeki yang cukup, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang-orang jahat dan roh-roh yang jahat, diberikan kesehatan dan umur yang panjang, dianugerahi dengan Roh Kudus supaya kami setia kepada Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kami. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Dwi Rahayu Amperawati Ningsih, Ibu Haryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti Leticia Kalya Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworoningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Bapak Agustinus Hari Prasetyo, Ibu Suprapti Amasio, Bapak Endro Mulyono, Bapak Dwijo Suhartono, Bapak
Bapak Siswo, dari Balung Tunjung, Ibu Jasmari, Ibu Kasemi, Ibu Semi, anak Abel, dan dari Cerme, Ibu Gebi. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kesehatan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini, dan berkat damai sejahtera. Demikian pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Berikanlah rezeki ya Tuhan, berikanlah penghasilan bagi kehidupan keluarga saudara-saudara kami ini. Demikian pula yang sedang mencari jodoh, kami mohonkan jodoh yang seiman, yang percaya pada Yesus Kristus dan yang baik. Bagi yang menantikan keturunan, anak yang menjadi buah dari cinta kasih perkawinan mereka, biarlah Tuhan Kau memberikan anak yang menjadi keturunan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kami juga berdoa untuk GKJW Jemaat Gresik, kami mohonkan berkat. Meskipun kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lainnya, tapi biarlah kami diikat dengan kasih mesra, saling mengasihi, saling menghargai, dan kehidupan berjemaat kami menjadi kuat. Kami juga mohonkan berkat kecukupan dana bagi operasional gereja kami. Tuhan yang memberkati sehingga kegiatan-kegiatan bergereja kami tetap dapat kami jalankan dengan baik. Kami juga berdoa bagi gedung gereja ini, Tuhan berkati, supaya gedung gereja ini dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Seluruh warga GKJW Jemaat Gresik, baik di Induk, baik di Pepantan, Cerme, dan Balung Tunjung, semuanya dijauhkan dari musibah virus COVID-19. Kami diberi kesehatan dan umur yang panjang. Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan berkatilah para pemimpin bangsa kami, supaya kebijakan-kebijakan yang mereka ambil untuk menangani virus COVID-19 ini adalah kebijakan yang baik. Demikian juga Tuhan memberkati negara kami tetap aman, damai, sejahtera, dan tentram. Kami juga mohonkan berkat untuk dunia. Biarlah COVID-19 ini dapat tertangani dengan baik. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami, para penduduk bumi ini, belas kasihan, dan dibebaskan kami dari COVID-19. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk tenaga medis yang merawat saudara-saudara kami yang menderita virus COVID-19. Tuhan berkatilah supaya saudara-saudara kami ini diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mendoakan saudara-saudara kami yang menjadi panitia Kespel tahun 2020. Biarlah Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami ini dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Tuhan yang memberkati pula keluarganya, menjauhkannya dari segala musibah dan mara bahaya, sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan atas kami yang demikian.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesediaan panjenengan menjadi panitia Kespel tahun 2020. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan dasar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan diambil dari Amsal 3, 9-10, yang demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi dengan Kidung Pasaman Jawi 175 bait 1 dan 2. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita doakan persembahan kita. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur, terima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan telah menyertai kami dan kami bisa memberikan persembahan pada Tuhan. Mari kita serahkan persembahan ini, antara lain persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan songlit, dan persembahan organis. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, kuduskan persembahan ini sehingga dapat dipakai untuk melebarkan kerjaan Tuhan melalui kegiatan dan aktivitas di gereja ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga para jemaat yang mempersembahkan kepada Tuhan, kiranya beri kelimpahan. Berkati juga para pengurus yang mengelola persembahan ini, hanya Tuhan urapi dengan Roh Kudus sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk mempersembahkan yang baik kepada Tuhan. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan marilah kita tetap hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari kita menyanyikan KPJ nomor 427 baitnya yang pertama.
sang pengasih. Raja lantaran kerukunan, ketentreman kelapangan. Sang Kristus iku Gusti, menebus kula sejati. Gesang kawula ngagem asmanya, ngemartaken seramatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mohon berkat. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas saudara sekalian. Amin.